warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arni Tia Permana dalam kelas Arni Tia. Nah, kali ini kita sudah memasuki ke semester 2 atau semester genap. Berarti kalian akan bertemu lagi dengan materi baru di kelas 8. Materi baru yang akan kita pelajari di kelas 8 semester genap ini yang pertama adalah tentang teks ulasan. Oke, nah teks ulasannya ini nanti akan Ibu sampaikan KD apa saja yang mau kita capai dan tujuannya apa saja yang harus kita capai. Kompetensi dasar atau KD yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini adalah KD 3.11 dan 4.11, yaitu yang 3.11-nya adalah mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Yang KD 4.11-nya adalah menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, bisa berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau yang kalian dengar. Itu KD-nya. Dan tujuannya, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi informasi, menentukan pengertian, menjelaskan pengertian ya, menentukan jenis dari teks ulasannya gitu, dan kalian Ibu harap juga mampu menceritakan kembali isi teks ulasan yang telah kalian baca atau kalian dengar gitu. Nah, nanti menceritakan kembalinya bisa berupa tulisan atau bisa berupa lisan. Itu adalah KD, kompetensi dasar dan tujuan yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Oke, baik, setelah kalian tadi sudah melihat, mendengar KD dan tujuan yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, marilah kita langsung simak baik-baik penjelasan tentang teks ulasan ya. Kita mulai dari pengertiannya dulu nih. Tapi sebelum kita masuk ke pengertian, kalian harus tahu dulu teks ulasan itu sebenarnya apa sih? Apakah kalian sudah pernah menemukan teks ulasan atau apakah kalian benar pernah membuat, bahkan pernah membuat teks ulasan? Lalu apa nama lain teks ulasan? Gitu ya. Kalau dalam kurikulum 2013 namanya memang teks ulasan, tapi pada kurikulum 2006 gitu ya, yang KTSP, teks ulasan ini sebenarnya punya nama lain. Ya, nama lainnya apa? Ada yang tahu nama lain dari teks ulasan? Ya, benar sekali. Ya, nama lainnya adalah resensi. Jadi ini nama lain dari teks ulasan. Nah, kalau seperti itu, sepertinya ya kita sudah sering mendengar, kita sudah sering melihat kalau memang tulisannya adalah resensi. Oke, kalau kalian sudah pernah melihat resensi, berarti kita sudah mulai ada gambaran nih, seperti apa sih ulasan itu? Oke, benar sekali. Ulasan itu berisi tentang penilaian. Jadi ketika kita selesai membaca buku, kita selesai menonton film, kita selesai mendengarkan lagu, ya. Lalu kita merasa perlu untuk menilai gitu. Secara nggak langsung kita memberikan komentar. Nah, itu adalah sebuah ulasan, itu adalah sebuah resensi gitu. Bahkan kalau kalian misalnya sering sekali membaca majalah atau membeli majalah gitu ya, kalian buka majalahnya, biasanya ada halaman atau ada artikel yang berisi tentang penilaian sebuah karya, entah itu film, ada cover filmnya, lalu nanti dituliskan pemainnya, sutradaranya, lalu dituliskan juga judul filmnya, lalu di situ di bawahnya ada sinopsis, juga ada uraian, lalu juga ada penilaian kelemahan dan kelebihan, dan kadang diberikan bintang-bintang, apakah dia termasuk bintang 5, bintang 3, bintang 4 gitu, atau rating. Nah, itu sebenarnya adalah teks ulasan. Jadi, teks ulasan sebenarnya sudah tidak asing lagi di kehidupan kalian. Kalian pun sudah sering sekali melihat, bahkan kalian sering berkomentar ketika kalian sudah selesai membaca buku, majalah, atau membaca novel, menonton film, mendengarkan musik. Ya, kalau komentar yang keluar dari mulut kalian itu bisa disebut teks ulasan, tapi teks ulasan yang sederhana. Oke.
Oke, sekarang kita lihat pengertiannya yang lebih lengkap dari teks ulasan. Kita lihat ya, pengertian teks ulasan ini di sini suatu teks yang berisi penilaian. Oke. Atau ulasan atau penjelasan terhadap suatu karya, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, buku, film, drama, lagu, karya seni, bisa berupa lukisan, tari, atau kriya gitu ya, dan musik. Jadi dalam kita membuat teks ulasan atau resensi, kita tidak hanya boleh membuat atau menilai buku saja, banyak karya yang bisa kita nilai gitu. Jadi bukan hanya buku saja, film saja, atau drama saja, tapi bisa berupa seni lukis, tari, kriya, dan musik. Oke, ini adalah pengertian dari teks ulasan. Nah, teks ulasan itu biasanya bentuknya seperti apa sih, Bu? Nah, bentuknya ini adalah berupa artikel. Jadi pada umumnya artikel hanya beberapa lembar atau mungkin cuma selembar gitu ya. Itu adalah bentuk dari teks ulasan. Baiklah, sekarang kita masuk ke tujuan teks ulasan. Yang pertama adalah menunjukkan opini atau pandangan penulis ya terhadap suatu karya. Jadi kita bisa melihat nih opini atau pandangan penulis terhadap suatu karya yang diulas atau karya yang diresensi sama dia. Pandangannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat di situ. Dan yang kedua, tujuannya adalah membantu pembaca mengetahui isi suatu karya. Jadi sebelum kita belum membaca suatu karyanya ya, bukunya, atau melihat filmnya, menyaksikan filmnya gitu ya, atau melihat karya seni yang lainnya, ketika kita membaca resensinya terus membaca ulasannya, itu bisa membantu kita memahami sebenarnya garis besar dari suatu karya itu apa, isi ceritanya seperti apa, siapa yang membintangi gitu ya, atau kalau dia buku novelnya, buku atau novel, tokohnya siapa saja. Jadi garis besar ceritanya bisa dilihat dari sini, dari teks ulasannya. Oke, jadi ini membantu pembaca. Yang ketiga, menginformasikan ya, menginformasikan kepada pembaca tentang kelebihan dan kelemahan suatu karya. Jadi di situ juga diulas karena sebelumnya sebagai peresensi atau sebagai pengulas sebuah karya, kita harus sudah menguasai, kita harus sudah melihatnya terlebih dahulu, menyaksikannya terlebih dahulu, atau membaca terlebih dahulu, sehingga kita baru bisa mengulas. Oke, nah kelemahan dan kelebihan ini didapat setelah si pengulas atau si pembuat resensi ini sudah menguasai, baru ditulis apa kelemahannya, apa kelebihannya gitu. Nah, pembaca ketika melihat ulasannya bisa langsung tahu, oh kelemahannya seperti ini, oh kelebihannya seperti ini, gitu ya. Jadi menginformasikan tentang kelemahan dan kelebihan suatu karya. Yang keempat adalah mempengaruhi pembaca untuk memiliki pandangan sendiri terhadap karya tersebut gitu ya. Jadi untuk mempengaruhi pembaca nih, maksudnya apa sih? Maksudnya ketika kita sudah membuat resensi itu ya, tujuannya kan sebenarnya supaya mempengaruhi pembaca, supaya dia mau membeli karya tersebut, atau dia mau menonton karya tersebut, atau mau melihat atau mau memiliki karya tersebut gitu. Jadi kita berikan gambaran singkat tentang teksnya atau tentang karyanya. Setelah itu kita sangat berharap gitu ya, bisa mempengaruhi si pembaca supaya mau memiliki, mau menonton, mau menyaksikan, agar memiliki opini sendiri. Menurut kan tadi kan sudah dijelaskan nih tentang kelemahan kelebihannya menurut si penulis seperti ini, tapi belum tentu ketika kita sudah membaca langsung atau kita sudah menonton langsung karyanya, belum tentu kita merasa sependapat sama si penulis resensi gitu. Jadi mempengaruhi penulis atau mempengaruhi pembaca supaya mempunyai pandangan sendiri terhadap suatu karya. Selanjutnya adalah ciri teks ulasan. Ciri yang pertama adalah memiliki struktur. Jadi sama seperti teks-teks lainnya, teks ulasan pun memiliki struktur. Nanti untuk struktur ada pembahasan lebih lanjut ya. Terus yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini ya, atau pendapat penulis mengenai karya atau produk yang tadi diulas.
Oke, itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga adalah opininya ini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan, maksudnya fakta yang sudah dikembangkan oleh si penulisnya, sudah dicarikan informasi yang tepatnya gitu. Terus yang keempat, memiliki nama lain resensi. Yang tadi sudah Ibu bahas pertama ya, nama lainnya adalah resensi. Jadi ini adalah ciri dari teks ulasan. Oke, kita sudah masuk ke tahap akhir dari pembahasan materi tentang teks ulasan KD 3.11 dan 4.11 ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang cara menceritakan kembali teks ulasan. Jadi setelah kalian membaca teks ulasan ya, kalian akan diminta untuk menceritakan kembali nih, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalian harus melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap teks ulasannya. Jadi kita amati dulu nih, ya kita amati, kita lihat gitu ya. Setelah itu kita baca secara intensif tentang teks ulasan yang dibuat sama si penulis. Kita baca, kita resapi, kita hayati gitu ya. Lalu setelah itu kita tulis poin-poin pentingnya. Garis besar dari teks ulasan itu menceritakan tentang apa? Kelemahan dan kelebihan yang penulis buat atau yang penulis jelaskan itu apa saja. Lalu jangan lupa juga kita tulis juga identitas dari karya tersebut. Oke, setelah seperti itu baru kita bisa menceritakan kembali teks ulasan yang dibuat oleh si penulis. Oke, sampai di sini paham tentang materi teks ulasan KD 3.11 dan 4.11? Oke, semoga paham. Dan seperti biasa setelah ini akan ada latihan ya. Sebelum kalian mengerjakan latihan secara mandiri, kalian akan Ibu berikan contoh cara mengerjakan latihannya. Instruksinya sama seperti yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi ini contohnya, kalian membaca teks halaman 159 sampai 161, lalu mengerjakan latihan KD 3.11 dan KD 4.11. Ini pertanyaannya. Setelah pertanyaannya dibaca dan teksnya juga sudah dibaca dan dipahami, ini adalah jawaban dari pertanyaan KD 3.11. Nomor 1, kalau memang dia merupakan teks ulasan, kalian bisa jawab ya, teks tersebut termasuk teks ulasan. Lalu nomor 2, ditanyakan identitas film, bisa kalian tulis identitas film yang sudah kalian temui. Dan selanjutnya ini adalah jawaban nomor 3 dan 4 dari KD 3.11. Siapa saja tokoh yang terlibat ditulis, lalu apa amanatnya, boleh lebih dari 1. Kalaupun cuma nanti mau nulis 1 juga tidak apa-apa. Oke, ini contoh cara mengerjakan KD 3.11. Selanjutnya ini adalah jawaban dari contoh latihan KD 4.11. Jadi ini contoh jawabannya dengan pertanyaan yang tadi. Yang ditanya adalah inti cerita atau garis besar cerita, cukup kalian tulis 1 paragraf saja intinya. Dan nomor 2 itu cukup kalian tulis kelemahan dan kelebihannya yang ada dalam teks tersebut. Sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan secara mandiri dengan instruksi dan cara mengerjakan sama seperti yang tadi dicontohkan. Hanya saja teksnya berbeda. Jadi sekarang kalian membaca teks halaman 154 sampai 156, lalu menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk KD 3.11, lalu dilanjut mengerjakan KD 4.11 dengan menjawab pertanyaan 1 sampai 2. Mudah bukan? Selamat mengerjakan.